Shalom sahabat-sahabat Kristus semua. Saya percaya kita semua berada dalam keadaan sehat-sehat, puji Tuhan. Hari ini kita mau membahas tentang orang yang narsisme beragama yang diambil dari cerita Yohanes pasal 9. Bagi yang belum tahu nih, apa itu narsisme? Menurut KBBI, narsisme adalah hal atau keadaan mencintai diri secara berlebihan. Orang narsis ini biasanya menganggap dirinya lebih benar daripada orang lain. Bahkan dia suka untuk merendahkan orang lain. Jika dalam konteks agama, mereka yakin bahwa agamanya lah yang paling benar dan menghakimi agama yang berbeda dengan dia itu semua salah. Bisa kita lihat orang yang narsisme agama ini di dalam Alkitab itu ada di dalam diri orang-orang Farisi di dalam cerita Yohanes pasal 9. Bagaimana gambaran orang-orang Farisi di dalam Yohanes pasal 9 ini? Mari tetap di video ini, jangan kemana-mana. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat-sahabat Kristus semua, pertama mari kita mulai dari siapa sih sebenarnya orang Farisi? Orang-orang Farisi merupakan tokoh yang sering sekali hadir di dalam kitab Injil yang mengkritik Tuhan Yesus. Mereka adalah golongan elit dalam keagamaan Yahudi, dan mereka ini adalah kelompok yang sangat memegang erat tradisi dan hukum Yahudi. Orang-orang Farisi ini sering menggambarkan diri mereka sebagai anak-anak Abraham. Namun, Tuhan Yesus mengkritik mereka karena tidak melakukan hal-hal yang dikerjakan oleh Bapak Abraham. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan dalam Yohanes pasal 10 bahwa orang-orang Farisi ini adalah seorang pencuri dan bukan seorang pemimpin yang patut diteladani. Kita juga sering melihat orang Farisi ini sebagai tokoh yang negatif ya, karena mereka adalah orang yang sombong dan selalu bertentangan dengan Tuhan Yesus di dalam cerita Alkitab. Memang ada sih orang Farisi yang tidak bertentangan dengan Yesus. Ada juga orang Farisi yang senang dengan ajaran Yesus. Tetapi di dalam cerita Yohanes pasal 9, ini menunjukkan bahwa orang Farisi yang bertentangan dengan ajaran Yesus sangat arogan. Bagaimana cerita di dalam Yohanes pasal 9 ini? Ceritanya ini seperti ini. Ceritanya ini dimulai dari Yesus yang melihat orang buta sejak lahirnya. Setelah itu dia meludah ke tanah, mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi. Tuhan Yesus menyuruhnya untuk pergi ke kolam Siloam. Dan kembali dari kolam itu, mata orang buta tadi sudah melek, sudah terbuka. Setelah orang buta itu tadi melihat, dia pulang ke rumahnya, tetangga-tetangganya heran dengan dia. Kok bisa ya? Yang semalam dia masih buta, tetapi sekarang dia sudah bisa melihat. Kok bisa? Tetangga bertanya kepada orang itu, bagaimana matamu bisa melek? Orang buta tadi menjawab, orang yang disebut Yesuslah, dia yang mengaduk tanah dan mengoles kepada mataku dan menyuruh aku ke kolam Siloam, dan aku menjadi sembuh. Memang tetangga-tetangganya ini agak sedikit iri ya kepadanya. Seharusnya dia kan senang melihat orang buta tadi menjadi bisa melihat. Tetapi yang dilakukannya justru membawa orang buta tadi kepada orang-orang Farisi. Padahal dia tahu nih bahwa orang Farisi ini benci kepada Yesus karena Yesus menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Tetapi karena keirian tetangganya ini, dia membawa orang buta tadi yang sembuh tadi kepada orang Farisi. Setelah itu, setelah dibawa kepada orang Farisi, orang buta yang sudah sembuh ini tadi diadili dan ditanyai oleh orang-orang Farisi. Sebelumnya tadi kita sudah tahu kan kalau orang Farisi ini sangat memegang tradisi dan budaya orang Yahudi. Sebagian dari mereka ini mengatakan bahwa Yesus tidak datang daripada Allah karena dia melanggar hari Sabat. Sedangkan sebagian lagi beranggapan bahwa tidak mungkin orang berdosa dapat melakukan mukjizat.
Sebenarnya orang Farisi mengizinkan berdoa untuk orang sakit pada hari Sabat, tetapi tidak menyembuhkan orang sakit seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan di dalam konsep orang Yahudi, tidak mungkin seseorang yang berdosa melakukan suatu mukjizat, karena mukjizat itu dilakukan oleh orang yang diutus oleh Tuhan saja. Kemudian orang Farisi ini bertanya lagi kepada orang buta itu, "Apakah katamu tentang dia yang telah menyembuhkan kamu?" Jawab orang itu, "Dia adalah seorang nabi." Namun orang Farisi ini tadi tidak puas dan tidak terima dengan jawaban orang buta yang sembuh tadi. Dia memanggil orang tua orang buta ini dan bertanya tentang kebenaran anaknya yang buta tadi. Apa yang dijawab orang tuanya? Yang dijawab oleh orang tuanya, "Yang kami tahu, ini adalah anak kami. Dan kami tidak tahu kenapa dia bisa melihat sekarang. Tanyakanlah saja kepadanya." Orang Farisi ini tadi memanggil lagi orang buta yang sembuh tadi dan bertanya lagi kepada dia dengan nada pemaksaan. Dalam Yohanes 9 ayat 24 mereka mengatakan, "Katakanlah kebenaran di hadapan Allah. Kami tahu bahwa orang itu adalah orang berdosa." Orang itu maksudnya Tuhan Yesus. Waduh, ini memang suasananya sudah memanas ya. Padahal orang buta yang sembuh tadi dan orang tuanya sudah mengatakan yang sebenarnya. Tetapi orang Farisi tetap saja tidak puas karena jawaban mereka tidak seperti yang diharapkan orang Farisi. Akhirnya orang buta yang sembuh tadi mengatakan, "Apakah orang itu orang berdosa atau tidak, aku tidak tahu. Tetapi satu hal yang aku tahu, yaitu bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat." Sahabat Kristus semua, dari cerita ini kita bisa melihat bagaimana orang-orang Farisi menggunakan otoritas keagamaan mereka dalam menyerang orang buta dan orang tuanya. Sementara jawaban orang buta tadi apa adanya, sesuai dengan fakta yang dirasakannya. Hal itulah yang memicu kemarahan bagi orang-orang Farisi, karena jawabannya tidak sesuai dengan yang diharapkan orang Farisi. Akhirnya cerita itu memperlihatkan kepada kita bagaimana orang Farisi menghadapi jalan buntu dan mereka mengusir orang buta itu. Sahabat-sahabat dalam Kristus semua, dari cerita ini kita bisa melihat bahwa orang Farisi memiliki kepercayaan diri yang tinggi dan berlebih-lebihan mengenai agama mereka sendiri. Hal ini terlihat dari perdebatan mereka dengan orang buta tadi. Sekalipun mereka salah, mereka tetap penuh percaya diri bahwa mereka benar. Dan mereka juga ingin mendapatkan pujian, senang mendapatkan persetujuan dari orang lain. Bahkan ingin selalu dilihat orang benar, padahal tidak. Mereka membangga-banggakan diri mereka sebagai murid Musa, seakan-akan mereka lebih tinggi, lebih besar daripada orang buta tadi, bahkan daripada Tuhan Yesus. Mereka lebih mementingkan ajaran tradisi budaya Yahudi daripada berbelas kasihan kepada orang lain. Bahkan demi menjaga tradisi dan budaya Yahudi, mereka rela mengatasnamakan Tuhan dan mengusir orang buta itu. Yang menjadi pertanyaan kita saat ini adalah, apakah kita memiliki sifat narsisme beragama seperti orang Farisi ini? Itulah yang menjadi pesan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.